Bagaimana hukum menyingkat Allah SWT, Rasulullah SAW? Jangan ya, jangan. Ini kurang adab, ya, kurang adab. Mendingan nggak usah sekalian. Seperti Imam Ahmad. Dan rata-rata imam-imam ahlul hadis menyebut Rasulullah itu tanpa salawat, sallallahu alaihi, menulis ya. Hanya mereka dengan lisan disebut qala Rasulullah, nggak ada sallallahu alaihi wasallam, tapi sambil mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum tahu sendiri ya, hari itu kan belum ada apa itu copy paste. Nah, kalau ada copy paste kan enak, tinggal klik, atau ada apa itu kan, otomatis keluar sallallahu sekarang. Ya. Hari itu nulis sallallahu alaihi wasallam ya lumayan. Hari itu kertas kan tidak seperti hari ini. Maka Musnad Ahmad dan beberapa kitab hadis tidak ada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada subhanallah ta'ala, tapi dengan mulutnya. Kalau sekarang semuanya sudah ada semua. Intinya ada adab. Salah satu adab, jangan disingkat-singkat. Ya. Abu Bakar, sebut Abu Bakar. Jangan jadi AB, ya. Masa Abu Bakar jadi AB, ya. Umar bin Khattab jadi UBK. Ya, ada adab di situ. Apakah rezeki itu ada hubungannya dengan ijazah? Karena lulusan SD susah dapat pekerjaan. Ya itu contoh saja, karena selama ini seolah kita itu rezeki itu kerjaan. Iya. Coba kalau mental kita itu dirubah. Jadi sekolah betul-betul cari ilmu. Lulus kuliah, jangan cari kerjaan, tapi jualan. Ya jualan tentu jatuh bangun. Kalau kerja ya nggak jatuh bangun lah. Dapat gaji, naik. Ya tapi segitu. Coba dibanding dengan dagang. Memang jatuh bangun. Kalau sudah laris, kalau sudah laku, sudah jadi, memetik hasilnya jauh sekali. Masyarakat kita tidak dididik sebagai pedagang. Ya, dari kecil itu didikannya beli aja. Ya, dari kecil bikin kalimat ya. SD kelas 1, kelas 2 bikin kalimat. Ibu ke pasar membeli sayur, gitu kan. Jarang yang ibu ke pasar menjual sayur, gitu. Jarang yang begitu. Ya. Padahal menjual itu luar biasa. Antum bisa lihatlah, nggak punya hasil bumi, nggak punya tambang, apalagi boro-boro emas, perak, ya nggak punya, tapi kaya raya. $1 bagi kita udah sekarang sekitar 12.000. Negaranya kecil, kaya raya. Ngapain? Ya, padahal tambang nggak punya, cocok tanam mau di mana, nerenak kambing, nerenak sapi mau di mana, kecil negaranya. Ya, mungkin se-Jabodetabek kali, nggak nyampe kali. Ya, Jabodetabek kan tolnya banyak, sono nggak ada tol. Ya, dari mana kekayaannya? Dari mana? Jualan, dagang doang kan? Produksi juga enggak, betul-betul jualan. Ngambil dari Hong Kong, ngambil dari Jerman, ngambil dari Indonesia, ngambil dari Prancis, ngambil dari Amerika, dijual di situ. Orang-orang Indonesia datang ke situ belanja, luar biasa. Ya, maka hilangkan ya
mental bahwa ijazah berarti kerja, kerja berarti rezeki. Enggak. Ya, insya Allah kalah besar dengan jualan. Antum tahu di depan Masjid Nabawi, di depan Masjidil Haram, kan banyak yang dagang, ya, segitu. Luar biasa itu hasilnya dari dagang. Sebagaimana Nabi pernah berdagang, para sahabat berdagang. Jadi kesimpulannya, rezeki tidak ada hubungannya dengan ijazah. Imam tidak tahiyat awal sementara makmum masbuk di rakaat ketiga. Imam tidak tahiyat awal sementara makmum masbuk di rakaat ketiga. Benarkah makmum masbuk ikut sujud sahwi? Selagi kita masih menjadi makmum, apapun yang dilakukan oleh imam harus kita ikuti. Ketika imam itu benar, imam kan benar sujud sahwi, emang dia lupa, kita ikuti. Walaupun bagi kita nggak salah apa-apa. Seperti si penanya ini. Ya. Jadi kaidahnya, apapun yang dilakukan oleh imam, kita harus ikut. Kalau benar. Kalau salah, kalau bid'ah, ya jangan ikut. Imam baca usoli, ya jangan ikut. Imam kunut subuh, ya jangan ikut. Imam takbir terlalu tinggi, jangan ikut. Imam sedekap di bawah pusar, ya jangan ikut. Adapun imam duduk tawaruk karena atayat akhir, kita harus ikut. Walaupun kita baru dapat 1 rakaat. Jadi kaidahnya sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh imam, kalau imam itu benar, kita harus mengikuti. Setelah selesai puasa 6 hari Syawal dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis, bolehkah? Saya tidak tahu, saya ambil pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin saja ya. Beliau mengatakan sudah mencukupi. Misalnya antum biasa puasa Senin Kamis. Di bulan Syawal itu puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Perlukah puasa 6 hari di bulan Syawal lagi? Beliau mengatakan tidak perlu, sudah mencukupi. Kan sudah 6 lebih malah, ya kan? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ya, berapa itu? 8 ya. Apalagi ditambah Ayamul Bid 3 hari, sudah mencukupi. Sama dengan kita datang ke masjid langsung qobliyah subuh, kita datang ke masjid langsung sholat subuh, kita datang ke masjid langsung qobliyah zuhur. Perlukah tahiyatul masjid lagi? Tidak perlu, sudah mencukupi. Ya, bukan satu amal 2 niat, bukan, itu keliru ya. Tapi sudah mencukupi. Bolehkah puasa sunnah Syawal hari Ahad? Boleh. Yang tidak boleh kan hari Jumat sendirian. Yang dilarang oleh Nabi, janganlah engkau puasa Jumat saja. Jika terpaksa engkau puasa di hari Jumat, maka ikuti dengan Kamisnya atau Sabtunya, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. As-salatu khairum minan naum dibaca di azan pertama atau kedua. Ini khilaf panel ulama, saya tidak bisa menterjih. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Kelompok tertentu dari kelompok yang tidak menyukai kalau
Ya. Itu dia bisa menerima bahwa orang tua Nabi itu berada karena mendapat hidayah dia termasuk orang kafir dan tidak lain isu di neraka. Akhirnya kalau menurut Pak Ustaz itu mengenai adanya hidayah ke orang tua Nabi atau tidak bisa diterimanya mereka mengatakan hidayah itu Ustaz. Nggak ada di sini, udah biarin saja ya. Yang penting antum terima nggak? Kalau ayah ibu Nabi itu di neraka, antum terima nggak? Kita terima nggak? Ya gimana nggak terima? Yang bilang ayahku, ibuku di neraka, yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ucapan Nabi itu bukan sekedar menghibur. Kan ucapan ini keluar dari mulut Nabi ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ayahku di mana?" Ini dia mau masuk Islam atau awal-awal masuk Islam. Gitu. Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Ada yang mengatakan, ini takliful qulub, supaya dia merasa terhibur saja. Berarti bohong dong Rasulullah. Masa demi satu orang masuk Islam, Nabi tega berbohong, orang tuanya masuk neraka. Bukan akhlak Nabi itu. Ya. Jadi itu hikmah saja seperti yang kita bahas tadi. Hikmah itu bisa ada, bisa tidak. Ya, artinya kita bisa tahu, bisa tidak. Yang jelas Nabi yang mengatakan, ayahku, ibuku masuk neraka, dan Nabi menangis. Awal pertama diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa kedua orang tua beliau masuk neraka, beliau menangis. Para sahabat ikut menangis. Itu di dunia. Adapun di akhirat tidak. Akhirat betul-betul mikir sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada rasa kasihan kita terhadap anak kita yang ada di neraka, ibu kita, ayah kita yang ada di neraka, karena kita ajak masuk Islam dia nggak mau, lalu kita kasihan saat kita di surga. Nggak ada. Kasih sayang itu dicabut oleh Allah nanti di akhirat, kecuali kasih sayang cinta karena Allah. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi